beliau ya. Bapak Ibu, ini yang terjadi ketika seorang Jeff Bezos ya, hari ini dia sempat menjadi orang nomor 1 terkaya di dunia, betul ya? Nah, Anda tahu perjalanannya, beliau melakukan 60 kali meeting, kurang lebih dia kumpulkan orang ya. Yang dikumpulkan adalah keluarganya, family members, friends, and potential investor. Dia presentasi memberikan visi tentang Amazon.com ya. Beliau mempresentasikan bahwa yuk kita jualan buku online yuk. Zaman itu orang buku online mana enak dibacanya gitu loh. Ya, itu di tahun berapa itu? Di tahun 94. Ya, Anda lihat. Ya, dia gagal meyakinkan 38 dari mereka yang tadinya tertarik. Tetapi 24 tahun kemudian, ya mereka ini selalu menyesali seandainya waktu itu dia mau berinvestasi. Kenapa? Karena pada saat itu Jeff Bezos memasang tarif masing-masing. Yuk kalau Anda tertarik seperti hari ini. Kabar baiknya Anda di sini nggak perlu invest 50.000 US. Ya, kurang lebih 750 juta kan. Itu mungkin yang membuat orang berat. Ya, tetapi di luar itu adalah apa yang beliau berikan, visi ke depan itu belum pernah terjadi. Belum pernah ada sebelumnya orang berjualan buku secara online, jualan PDF nggak ada. Wajar kalau mereka nggak tertarik, betul ya? Nah, satu lagi. Bapak Ibu tahu nggak bahwa ada 15 orang yang said no to Facebook? Ya, ada 15 orang, sebetulnya banyak kisahnya, tapi ini yang paling di highlight. Karena apa? 15 orang ini akhirnya dia menyesali, tetapi mereka tetap cukup berhasil berada di industri yang lain, ya, di industri digital yang lain. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Terlalu banyak orang yang membuang peluang, betul ya? Kenapa? Lagi-lagi karena diajak oleh yang ditawarkan oleh Mark Zuckerberg ya, adalah sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini. Wajar ya. Nah, sebabnya tadi Pak Henry ketika ngomong Anda bisa confirm. Kenapa? Karena bukan hal yang baru. Beliau sudah kasih contoh, sudah ada orang yang penghasilan 3 miliar. Bapak Ibu kalau Anda dapat 1%-nya aja lumayan kan? Berapa 1% dari 3 miliar? 100 juta. 300 juta ya? 30 juta ya? 30 juta Bapak Ibu, passive income loh. Ya, 1 bulan, itu luar biasa kan? Kalau cuman 1%, ya, gimana kalau 10%? 300 juta per bulan. Ya, oke, kita lihat. Nah, sekarang apa sih yang membuat mereka tidak yakin? Ya, pertama mereka tidak bisa lihat ya visi dari Bezos dan Zuckerberg. Masuk akal? Sangat masuk akal. Karena belum pernah terjadi. Ada yang namanya Facebook, sahamnya terbang. Belum pernah ada Amazon yang membuat orang jadi kaya. Seandainya kita tahu, kita pasti akan beli. Sama kasusnya seperti Bitcoin, betul? Seandainya saya tahu Bitcoin akan tinggi, walaupun sekarang masih rendah, Bapak Ibu, saya dan istri saya tidak takut sama sekali dengan Bitcoin. Karena pasti akan naik. Betul ya, masuk bantu ya? Nah, ini ya. Mereka ini pada diem nih, pada punya banyak ini. Kenapa? Karena sudah lihat, oh Bitcoin itu sifatnya begini. Dan jangan lupa, Bitcoin itu terbatas. Emas tidak terbatas loh. Emas masih bisa ditambang. Bitcoin akan di stop satu hari. Ya, oke. Ini kenapa jadi promosi Bitcoin ya? Maksud saya adalah, ya, banyak orang tidak ambil Bitcoin di harga yang hanya 10 rupiah. Awalnya 8 rupiah. Pertama kali dirilis 8 rupiah. Kenapa? Karena nggak gelap. Visi ke depan nggak bisa dilihat. Ya, sama dengan mereka. Oke, lalu yang berikutnya, mereka tidak berani ambil resiko. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sukoto, di sini resikonya sangat kecil. Ya. Lalu berikutnya kenapa mereka menolak Jeff Bezos dengan tadi siapa? Mark Zuckerberg. Kenapa? Karena selama ini belum pernah ada buktinya. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan satu video. Ya, video ini yang mungkin ini harus Anda pertimbangkan baik-baik. Ya, dari seorang yang bernama Jack Ma. Di next ya. Okay. When I started my business in 1995, it was very difficult. I had an idea. I invited 24 of my friends to my apartment because that year I went to Seattle. My first trip to the USA. I never touched computer in my life before because computer was so expensive to me and so complicated. After 2 hours of explaining what I'm going to do internet, and 23 of them say forget it.
He said, this thing never worked because there's no such thing called internet in the world. You know nothing about a computer, so why you want to do this? And only one people, he said, Jack, if you want to try it, just to try it. But if there's something wrong, just come back. And after a whole night thinking, I say, I still want to do it. Because most of the people, they have a fancy ideas in the evening, but in the day, when they wake up in the evening or in the morning, they go back to do the same job. We have to do something different. So from there, I started my business borrowing $2,000 from my relatives and friends. Oke, apa pesannya dari video ini? Lagi-lagi hal yang sama. Ya, terlalu banyak 23 orang yang diundang itu tidak mampu melihat visi dari Jack Ma. Dan yang lebih parah, Jack Ma ini waktu cerita nanti kita akan begini. Lu ngerti internet gak? Enggak. Lu pernah pakai komputer? Enggak. Ya wajar orang kalau takut. Tapi ada satu orang yang seperti Pak Arno. Oke, gue percaya, gue ikut. Ya, jadi apa yang kata Pak Arno betul. Anda percaya aja. Kenapa? Nah, saya akan jelaskan. Kenapa Anda nggak perlu pikir panjang-panjang? Pertama, Anda nggak perlu invest 50.000 US dollar. Ya, kita lihat apa pelajaran dari sharing dari Jack Ma. Ya, ini dia. Anda harus ambil keputusan cepat. Jangan nunda. Kenapa? Tadi dia bilang ya, orang itu kalau sudah nunda, besok pagi itu udah lupa. Setuju ya? Ini pelajaran dari orang yang termasuk sempat masuk 15 orang terkaya di muka bumi ini. Beliau bilang, manusia punya kebiasaan tidak ambil keputusan, menunda dan besoknya lupa. Ya, jadi pastikan yang mengundang hadir ya, yang tadi belum bergabung pastikan bergabung. Karena besok udah ada, Anda kecil kemungkinan Anda bisa ambil keputusan dengan benar. Ya, oke. Nah, lalu berikutnya apa? Bisnis perlu modal. Jelas ya. Nah, sekarang kita bicara modal. Ujung-ujungnya kita akan berpikir ini modalnya gimana nih? Ya. Nah, berapa sih modal untuk di bisnis ini untuk bisa berhasil? Ya, atau gini, berapa modal untuk bisnis yang bisa dihasilkan? Ya, dengan penghasilan mulai dari 50.000 itu sponsori satu apa? Satu starter. 22 biji kan? Sponsor berapa? Saya hitungnya eksklusif itu 25% ya. 50.000. Ya, sampai 4 miliar per bulan. Gimana caranya bisa 4 miliar? Nanti ikuti basic training. Ya, dengan satu ID. Ya, saya mau tanya, Anda butuh modal berapa untuk punya bisnis seperti ini? Kalau Anda pernah berbisnis begitu melihat angka 4M, bisnis itu umumnya bisa 10% ya per tahun, itu sudah luar biasa. Ya. Nah, kalau 4 triliun berarti berapa modalnya? Belum resikonya, betul? Nah, di sini modalnya 20.200.000. Saya selalu bicara eksklusif. Kenapa? Kita lagi bisnis Bapak Ibu. Ya, kalau bisnis tentunya otak kita harus diajarkan berbisnis. Kalau 600.000, maaf Bapak Ibu, itu bukan berbisnis, itu coba-coba, icip-icip. Ya, ajak otak kita itu bodoh Bapak Ibu. Ya, harus diperintah dengan benar. Ya, ayo bisnis 20 juta. Kemarin di Bandung ada satu orang dokter ditawarkan oleh perusahaan tetangga yang dari negara Sakura, Pak. Ya, ditawarkan dari negara Sakura, dia nggak tertarik. Begitu ditawar Living for You, belum lihat produk, belum dengar testimoni, langsung ambil 3 eksklusif. Seorang dokter suami istri, langsung. Yang sponsorinya bingung, udahlah 1 juta aja, basic aja, nggak mau 20 juta. Bener nih 20 juta. Yang ngajaknya aja bingung, kenapa orang ini ambil itu? Dia bisa melihat visi dari bisnis ini. Saya kadang di jalan ngobrol dengan istri saya, ini ada apa dengan Living for You? Ya, kenapa banyak leader-leader pengalaman bisa melihat visinya seperti yang Pak Henry perlihatkan tadi? Termasuk korbannya saya dan Pak Sukanto. Saya sangat hati-hati memilih perusahaan, apalagi Bro Sukanto. Kenapa mudah sekali disihir oleh Pak Henry? Ya, karena jelas semuanya. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi modalnya 20 juta, salah Bapak Ibu. Modal di bisnis hanya 200.000. Jadi Bapak Ibu kalau nggak join, kelewatan. Ada yang nggak beres dengan mindset bisnis Bapak Ibu. Dengan otak Bapak Ibu ya, maaf ya. Dengan mindset bisnisnya ada yang keliru.
Bisnis ini praktis hanya 200.000, betul? Betul. Paham ya, kenapa 200.000 ya? Tadi Pak Suprapto sudah sampaikan. Ya, karena produk itu dikonsumsi, beres. Ya, apalagi kalau ada jual, beres sudah. Ya, oke ya. Nah, sekarang baik lagi. Kalau ada di otak Anda masih bilang, ini si Bapak nih berusaha menipu saya. Bohong, tetap 20 juta uang saya keluar, Pak. Oke, let's say anggap saja 20 juta 200. Ya, berapa? Kapan balik modal? Berapa lama? Bisa 1 hari loh. Tahu nggak gimana caranya? Tahu nggak caranya gimana? Cari pembelinya dalam 1 hari. Balik modal kan? BP itu balik modal ya. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Anda yang putuskan. Masuk akal Bapak Ibu? Masuk akal. Saya nggak bohongin Bapak Ibu, enggak ya? Ya, kejar 1 hari. Ya, mulai sekarang pikirkan siapa yang bisa beli 2 tumbler. Karena tumbler semoga dalam waktu dekat ya. Mana nih orangnya? Ya. Orang ini. Saya cari Pak Robi nih. Kemarin nih ya. Oke ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini BEP-nya sangat cepat, Anda yang putuskan. Tapi kalau Anda nggak mau pusing dengan BEP, Anda konsumsi saja produknya, selesai. Tadi Anda Pak MC sudah mengatakan semua ingin sehat, betul ya? Nggak ada masalah dengan itu, ya. Oke, berikutnya resikonya, betul ya? Yang terakhir dari sebuah bisnis biasanya adalah resikonya yang selalu Anda pertimbangkan. Ini yang membuat banyak orang tidak berani ambil keputusan, ya. Nah, Bapak Ibu di sini resikonya hanya 200.000. Ya, walaupun sebetulnya saya nggak setuju disebut resiko, tapi kalau bisnis nol resiko tidak bisa, betul ya? Bisnis pasti ada resiko. Sebetulnya 200.000 pun Anda tidak akan hilang karena Anda dapat fasilitas digital marketing yang sebentar lagi akan di launch ya. Itu digital marketing kita itu nggak main-main Bapak Ibu, ya. Itu banyak orang yang tertarik karena digital marketingnya. Jelas ya? Jadi modal di sini hanya 200.000. Resikonya hanya di sini. Ya. Nah, sekarang terakhir dari saya Bapak Ibu, kalau sudah jelas semua, ya Anda tadi ini saya bersyukur nih ya, tadi Pak Henry sendiri yang berbicara. Ya kalau saya berbicara tidak setajam beliau. Kenapa? Karena beliau inilah yang paling mengerti jantung dari Living for You, ya. Berikutnya, ini industri sudah terbukti sejak 1934, berarti sudah ke-88 tahun. Berbeda dengan yang tadi ya, Facebook, apa itu Facebook? Ya, Anda, waktu itu mereka nggak bisa lihat. Kalau ini kita semua sudah tahu, ya. Anda nanti googling ya, banyak orang-orang yang penghasilan miliaran melalui bisnis network marketing, ya. Dan Anda akan tetap, nah ini satu perkataan yang selalu saya ingat. Ya, ada satu pertemuan di kurang lebih 21 tahun yang lalu. Ya, jadi Anda sudah tahu ya, usia saya tidak muda lagi, ya. 21 tahun yang lalu ada seorang yang mengatakan seperti ini. Anda mau gabung nggak gabung, perusahaan ini akan besar. Itu sangat mengganggu saya. Kenapa? Karena pada saat saya ikut, perusahaan itu baru jalan 1 bulan. Persis seperti Anda hari ini, 1 bulan lebih lah ya. Katakan 7 ya, baru 1 bulan lebih. Persis. Waduh, kalau besar nanti saya nggak gabung, penyesalannya nggak akan terbayar. Sudah saya gabung. Dan betul, akhirnya perusahaan itu besar. Hingga hari ini masih eksis, walaupun saya sudah tidak di sana lagi. Tetapi dari perusahaan itu saya menikmati passive income selama 14 tahun lebih. Betul-betul passive income, ratusan juta saya dapat, nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Hanya dengan keputusan sederhana dengan resikonya 200.000. Oke? Baik Bapak Ibu, itu saja tugas saya. Ya, jadi yang mengundang pastikan mereka hari ini sebelum pulang sudah register. Ya. Bagi yang sudah register, ya, upgrade ke minimal ke basic. Kenapa? Kalau Anda nggak ke basic, ya, Anda tak akan dapatkan fasilitas spillover tadi yang disampaikan oleh Pak Suprapto. Jelas ya? Oke, terima kasih. Senang sekali tugas saya jadi ringan. Yang saya sampaikan dari kita.